Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medisha Anggraini Harkinawati. Saya biasa dipanggil Mei atau Lisa, tergantung kalian lebih nyaman saya manggil apa. Umur saya tahun ini 23 tahun. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur dan alhamdulillah tahun lalu saya baru menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya sedang bersama dengan kedua murid saya, ada Rudi dan juga ada Nina. Mereka sama-sama berada di jenjang SD dan saya akan belajar bersama mereka untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang topiknya adalah teks surat mengenal surat undangan. Jadi sebelum kita mulai ke materi, saya mau tanya dulu nih ke Nina sama ke Rudi. Kalian sebenarnya tahu nggak sih surat itu apa? Coba deh, ada yang mau jawab duluan? Oke, Nina mau jawab apa? Oke, jadi Nina itu bilang kalau surat adalah suatu alat komunikasi dengan cara tertulis dan dikiriminnya lewat pos. Oke, bagus. Untuk Rudi, kamu tahu nggak surat itu apa? Oke, bagus. Rudi juga bilang kalau misalkan surat itu adalah sesuatu yang ditulis yang disampaikan kepada orang lain dari kita. Jadi untuk dua-duanya itu benar. Lebih tepatnya, definisi surat adalah sebuah alat komunikasi yang berisikan informasi yang bersifat tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi kata kuncinya, Nina, Rudi, kata kunci surat itu adalah dia bentuknya tertulis. Jadi kalau bukan tertulis itu tidak dinamakan surat. Nah, surat ini bisa terbagi menjadi dua. Ada surat pribadi dan juga ada surat resmi. Kira-kira kalian tahu nggak sih surat pribadi itu yang kayak gimana, surat resmi itu yang kayak gimana? Mungkin ada yang mau jawab? Oke, Nina mau jawab kayak gimana? Oke, jadi Nina itu bilang kalau surat pribadi itu adalah surat yang kita kirimkan kepada teman kita, kepada saudara jauh kita di kampung sana. Tapi kalau surat resmi itu adalah surat yang dikirimkan sekolahan untuk kita, kayak gitu. Coba Rudi mau coba jawab? Oke, kalau Rudi baru tahu untuk surat pribadi. Jadi Rudi tahu kalau surat pribadi itu adalah surat yang kita kirimkan kepada teman kita, kepada kakek nenek kita di kampung sana. Tapi kalau untuk surat resmi Rudi belum tahu. Jadi nggak apa-apa, kita bisa belajar bareng di sini apa itu surat pribadi dan juga surat resmi. Jadi aku mulai dari surat pribadi dulu. Surat pribadi itu adalah surat yang kita kirimkan, benar kata Nina dan Rudi, surat yang kita kirimkan kepada orang lain, namun bahasanya itu masih bisa bahasa bebas, tidak perlu baku, masih boleh menggunakan bahasa sehari-hari, kata-kata panggilan seperti itu. Jadi kalau untuk surat resmi kita harus menggunakan bahasa yang cukup baku seperti yang tertera pada kamus-kamus bahasa Indonesia seperti itu. Jadi di sini kakak bakal jelaskan perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Jadi coba kalian siapin dulu catatannya. Perbedaannya itu yang pertama adalah dari segi bahasanya. Kalau misalkan surat pribadi itu, Nina, Rudi, surat pribadi itu benar apa kata kalian? Seperti yang kita kirimkan kepada kakek nenek kita di kampung atau yang kita kirimkan kepada teman-teman kita di kampung. Dan dalam surat pribadi itu kita masih bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari, tidak perlu terlalu baku, tidak perlu berpatokan dengan kamus-kamus bahasa Indonesia bahasanya. Jadi masih boleh menggunakan bahasa gaul seperti menggunakan gue elo atau menggunakan saya kamu seperti itu. Mungkin kalau untuk dengan teman sebaya kalian, dengan saudara kalian yang sebaya, kalian masih bisa menggunakan kata-kata sehari-hari, masih bisa menggunakan kata-kata gaul seperti kepo atau segala macam. Tapi kalau untuk ke orang yang lebih tua, alangkah baiknya kalian menggunakan bahasa yang sopan, jangan gue elo, kalau bisa saya, aku, seperti itu Rudi, Nina. Kalau untuk di surat resmi bahasanya itu bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, bahasa yang sesuai dengan kata-kata yang
kamus bahasa Indonesia. Nah, surat resmi itu contohnya seperti kalian pernah nggak sih dapat undangan rapat untuk orang tua kalian dari sekolahan? Pernah kan? Nah, itu salah satu contoh surat resmi. Jadi kalau kalian lihat di situ, surat resmi itu bahasanya baku, bahasanya nggak ada kepo, nggak ada gue elo, nggak ada bahasa yang bahasa gaul zaman sekarang tuh nggak ada. Jadi bahasanya benar-benar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perbedaan yang kedua itu adalah dalam bentuk formatnya. Kalau surat pribadi itu dia tidak ada formatnya bebas, terserah kalian mau nulisnya kayak gimana. Nah, tapi kalau misalkan surat resmi itu dia ada formatnya. Jadi kalian bisa catat nih, ini formatnya penting banget loh. Rata-rata kalau kita bikin surat, formatnya itu harus kayak begini kalau surat resmi kayak gitu. Jadi yang pertama, di surat resmi itu yang paling atas itu harus ada kop surat atau kepala surat. Nah, kalau misalkan kalian dapat undangan dari sekolahan, kalian biasanya suka lihat tuh di paling atas ada kop suratnya yang ada tulisan nama sekolah kalian, alamat sekolah kalian, nomor telepon sekolah kalian. Itu namanya kop surat kayak gitu. Ngerti? Oke. Yang kedua adalah tanggal. Nah, jadi di surat resmi itu harus ada tanggalnya. Tanggal surat itu dibuat tuh tanggal kapan. Misalkan kayak sekarang nih, tanggal 17 Maret 2020. Nah, itu harus dicantumin tuh. Lalu yang ketiga adalah nomor surat. Kalau di surat resmi itu pasti ada nomor suratnya. Nah, nomor surat ini biasanya kita dapetin dari pihak administrasi nih yang bikin suratnya. Itu mereka yang akan mengisi nomor suratnya, seperti itu. Lalu ada tulisan lampiran. Jadi lampiran ini misalkan kalian dapat surat nih undangan untuk buat orang tua kalian dari sekolah, rapat atau apa. Nah, biasanya kalau misalkan lampiran itu kalau misalkan nggak ada, ya udah ditulis di strip aja kayak gitu, ditulis strip aja. Nah, tapi kalau misalkan ada lampirannya, misalkan lampiran pas lagi ngambil rapot diminta bayar uang kas, nah itu nanti ada lampirannya tuh di belakang. Nah, kalau misalkan ada, ya udah ditulis aja lampirannya 1 lembar, 2 lembar atau 3 lembar kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada hal. Nah, hal ini maksudnya di surat itu ngebahas apa nih? Tentang hal apa? Kayak tadi yang aku bilang tentang undangan untuk ambil rapot kayak gitu kan. Jadi tulisnya hal (2) pengambilan rapot siswa, seperti itu. Jadi hal itu yang membahas surat itu tuh dibuat buat apa kayak gitu, menunjukkan kegiatan apa, seperti itu. Lalu ada alamat. Nah, untuk surat resmi itu harus ada alamat yang dituju. Misalkan dari sekolah kalian ke alamat ke orang tua kalian. Nah, itu tuh biasanya tuh yang di alamat tuh yang YTH atau kepada yang terhormat, kepada siapa? Kepada orang tua kah? Atau kepada dinas lain atau kepada sekolah lain, seperti itu. Nah, terus habis itu selanjutnya harus ada salam pembukanya. Nah, salam pembukanya ini itu kayak misalkan dengan hormat, selamat pagi, seperti itu. Itu namanya salam pembuka. Lalu step selanjutnya adalah dengan pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya adalah tulisannya kayak gini nih, Rudi, Nina. Tulisannya tuh biasanya dengan surat ini kami memberitahukan bahwa akan ada bla 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 bla. Itu namanya pendahuluan dalam surat resmi. Seperti itu, mengerti? Oke, kita lanjut. Lalu ada isi. Ini nih yang paling penting dari surat, harus ada isinya. Dan kalau di surat resmi itu isinya harus jelas kapan, di mana, hal apa yang akan dilakukan. Seperti yang tadi aku contohin nih, undangan untuk pengambilan rapot oleh orang tua. Jadi misalkan nanti bakal ditulis nih kapannya, misalkan hari Jumat tanggal sekian sekian sekian. Terus di mana? Di ruang aula sekolah apa? Terus abis itu halnya. Nah, halnya ini adalah pengambilan rapot siswa kelas berapa seperti itu. Jadi jelas ada kapannya, ada di mananya, ada isi suratnya itu apa, perihal apa, mau ada acara apa, seperti itu. Lalu step selanjutnya dalam surat resmi itu ada penutup. Kalian tahu nggak penutup itu kayak apa? Oke, penutup itu kayak misalkan sekian surat ini saya buat atas perhatian
perhatian Bapak dan Ibu, terima kasih. Pasti kalau kalian pernah baca surat undangan dari sekolah, ada kayak gitu ya dong. Yang paling bawah tuh biasanya yang tulisan di bawah, itu namanya penutup, seperti itu. Dan yang terakhir itu stepnya adalah nama dan tanda tangan. Jadi kalau surat resmi itu, Rudi, Nina, surat resmi itu pasti ada nama dan tanda tangannya. Nah, itu nama dan tanda tangan yang buat surat itu, entah wakil kepala sekolah atau kalau dari dinas, kepala dinas, kayak gitu. Jadi Rudi, Nina mengerti? Nina ngerti? Oke, Rudi ngerti? Nggak apa-apa, pelan-pelan kita bakal coba lagi. Kalau misalkan Rudi masih belum terlalu paham, bisa tanya ke kakak, oke? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau gitu aku bakal coba kasih kalian latihan tentang surat pribadi dan juga surat resmi. Jadi di sini aku punya contoh nih. Nah, ini contoh, ada 2 contoh surat. Menurut kalian, mana yang surat resmi dan mana yang surat pribadi? Oke, jadi jawabannya apa? Ini surat resmi, ini surat pribadi. Oke, jadi benar, apa yang kalian berdua jawab itu benar, dan yang ini adalah surat resmi, yang ini adalah surat pribadi. Dan kita bahas satu-satu, oke? Jadi ini kenapa ini disebut surat resmi? Seperti yang udah kakak jelasin tadi, surat resmi itu yang pertama ciri-cirinya ada apa? Kop surat, betul. Nah, ini ada kop suratnya. Kalian lihat kan nih yang ada tulisan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sama dinas pendidikan. Nah, ini namanya kop surat atau kepala surat, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada apa? Tanggal surat. Oke, benar. Nah, tanggal surat nih, ini tanggal suratnya. Oke. Terus selanjutnya ada apa? Benar, ada nomor, ada lampiran, terus sama ada hal. Lalu selanjutnya ada alamatnya kepada siapa nih, kayak gitu. Selanjutnya ada pendahuluannya. Nih pendahuluannya dalam rangka pelaksanaan pelatihan, seperti itu. Lalu ada isinya yang kayak gini nih, yang tadi aku jelasin. Isinya tuh menyangkut ada tanggal, ada waktu, ada tempatnya di mana. Ya, ini Rudi bisa lihat kayak gitu. Jadi setelah itu ada namanya penutup. Nah, ini nih penutupnya nih, Rudi, Nina. Penutupnya adalah atas perhatian dari kehadirannya diucapkan terima kasih. Itu penutup dari surat resmi ini. Dan yang nggak lupa ada nama dan tanda tangan yang buat surat ini. Nah, yang ini surat pribadi. Kenapa? Karena dia isinya bebas. Isinya adalah mengundang kita untuk datang ke pernikahannya. Jadi selain surat kita kepada nenek kakek kita di kampung, surat kita kepada teman-teman kita yang jauh di sana, undangan ini juga termasuk surat pribadi karena dia isinya bebas, tidak kedinasan, dan dia juga tidak perlu pakai kop surat untuk mengirim surat ini. Dan kenapa tetap dibilang surat? Karena dia tertulis dan dia juga menyampaikan informasinya apa nih? Ya, informasinya adalah mengundang kalian ke pernikahan, mengundang orang tua kita ke pernikahan. Nah, selain itu juga kalau kalian dapat undangan ulang tahun atau undangan teman kalian ada yang sunatan, itu juga termasuk ke dalam surat pribadi, seperti itu. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Oke, terima kasih sudah belajar bersama kakak, dan kakak harap kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik dan benar. Dan jangan sungkan untuk tanya kalau kalian tidak mengerti atau ada yang gak paham sama materi ini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.